Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan mengenai beberapa isu yang telah ditugaskan. Saya Ali Aryani, NIM D600-19006. Saya Faisal Faresa, NIM D619-0025. Saya Raka Aulia Musyafa, NIM D619-0045. Saya akan memulai dari isu yang pertama, yaitu mengenai proses stokastik. Proses stokastik merupakan perluasan dari konsep variabel stokastik dengan memasukkan waktu. Menurut Oxford Dictionary 1993, proses stokastik sebagai suatu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang. Menurut Hull 1989 halaman 62 menyatakan bahwa setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu atau dalam ketidakpastian dikatakan mengikuti proses stokastik. Nah, di sini saya akan memberikan ulasan mengenai 3 contoh proses stokastik. Yang pertama yaitu jumlah penumpang bus. Jumlah penumpang bus ketika pagi hari mendekati jam kerja yang banyak, jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja sudah dimulai dan menjelang jam istirahat, jumlah penumpang akan kembali naik ketika jam pulang kerja. Hal ini berlangsung setiap hari, namun tidak dapat dipastikan fungsi apa yang mendekatinya. Kemudian jumlah pengunjung Telaga Sarangan. Di sini akan meningkat tajam pada saat liburan sekolah maupun weekend. Namun setiap hari juga terdapat pengunjung yang jumlahnya tidak tertentu. Dari jumlah pengunjung ini tidak dapat ditentukan fungsi yang pasti, namun dapat didekati dengan suatu fungsi interval yang bentuknya akan meningkat pada weekend ataupun liburan. Yang selanjutnya menurut saya yaitu contohnya pengunjung warung makan. Akan meningkat pada saat jam makan siang dan istirahat dan akan berangsur berkurang ketika jam makan sudah usai, begitu seterusnya. Lalu selanjutnya 3 contoh proses tadi dikatakan proses stokastik karena untuk memodelkan evolusi suatu sistem yang mengandung suatu ketidakpastian atau sistem yang dijalankan pada suatu lingkungan yang tidak terduga, di mana model deterministik tidak lagi cocok dipakai untuk menelisik atau menganalisis sistem. Selanjutnya bisa dilanjut untuk isu 2. Oke, untuk isu yang selanjutnya, di sini ada fenomena antrian atau seperti di isu yang kedua itu, antrian adalah suatu kejadian yang bisa dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan fenomena antrian yang ada di sekitar kita, yaitu pengantrian tiket pada suatu stasiun, terus menunggu penembusan obat di suatu apotek. Terus yang terakhir ada pengantrian di kasir sebuah swalayan. Nah, di sini ada beberapa kayak seperti di isu yang kedua itu ada killing population, yaitu populasi pelanggan yang membentukkan adalah sumber atau alasan bagi pelanggan memiliki suatu pasar, di mana dalam kasus ini diasumsikan tidak terhingga. Yang selanjutnya adalah antrian. Antrian di sini merupakan suatu fenomena menunggu yang terjadi karena kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Yang ketiga ada disiplin antrian, dikelompokkan menjadi 2, yaitu preventif dan non-preventif. Disiplin preventif
digambarkan situasi di mana pelayan sedang melayani seseorang, kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan meskipun belum selesai melayani orang sebelumnya. Non-preventif menggambarkan situasi di mana pelayan akan menyelesaikan pelayanannya, baru kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan. Disiplin first come, first serve menggambarkan bahwa orang yang lebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Dalam kenyataannya, sering dijumpai kombinasi dari kedua tersebut, yaitu prioritas dan first come, first serve. Oke, yang terakhir ini ada mekanisme pelayanan memiliki 3 aspek, yaitu ketersediaan pelayanan. Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia, Pak, untuk setiap saat. Misalnya dalam pertunjukan bioskop, loket penjualan karcis masuk hanya dibuka pada waktu tertentu antara satu pertunjukan dan pertunjukan berikutnya, sehingga pada saat loket ditutup, mekanisme pelayanan berhenti dan petugas pelayanan istirahat. Terus ada kapasitas pelayanan. Kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur berdasarkan jumlah langganan yang dapat dilayani secara bersama-sama. Kapasitas pelayanan tidak selalu sama untuk setiap saat. Ada yang tetap, tapi ada juga yang berubah-ubah. Karena itu, fasilitas pelayanan dapat memiliki satu atau lebih saluran. Fasilitas yang mempunyai satu saluran disebut saluran tunggal atau sistem pelayanan tunggal, dan fasilitas yang mempunyai lebih dari satu saluran disebut saluran ganda atau pelayanan ganda. Oke, terakhir mekanisme yang terakhir ini ada kata karakteristik waktu pelayanan atau lamanya pelayanan. Lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seseorang, langganan atau satu-satu. Ini harus dinyatakan secara pasti. Oleh karena itu, waktu pelayanan boleh tetap dari waktu ke waktu untuk semua langganan atau boleh juga berupa variabel acak. Umumnya dan untuk keperluan analisis, waktu pelayanan dianggap sebagai variabel acak yang berpencar secara bebas dan sama serta tidak tergantung pada waktu pertibaan menurut Singginan 1987. Untuk soal yang kedua, kesimpulan setelah mempelajari materi ini adalah kita jadi mengerti pengertian dari antrian, contoh fenomena antrian, dan ulasan dari contoh yang kita dapat yang kita buat berdasarkan sisinya. Keterbatasan model antrian dapat diimbangi sebagai jika digunakan bersama dengan metode analisis keputusan lain seperti simulasi dan regresi. Dengan perubahan tekanan, biaya perubahan transisi, dan penguatan tekanan untuk kontrol kualitas dan kesadaran dengan baik. Yang selanjutnya selanjutnya dilanjut oleh Kak Aulia. Yang selanjutnya ada isu ketiga, yaitu teori permainan atau game teori. Teori permainan atau game teori adalah ilmu pengetahuan berupa teori matematis yang digunakan untuk menentukan, merumuskan, dan mempelajari situasi konflik atau kompetisi yang melibatkan dua atau lebih pihak guna mendapatkan suatu keputusan yang optimal bagi setiap pihak, menurut Henry tahun 2009. Selanjutnya ada contoh dari aplikasi dari game teori. Penerapan game teori yang pertama yaitu ada di dunia politik dengan menggunakan konsep 2-person non-zero sum game. Dengan menggunakan konsep ini, tiap pasangan harus berfokus untuk menjaring suara optimal. Pasangan A disarankan fokus pada pelaksanaan strategi pencitraan dan melakukan strategi penjaringan pemilih dari kalangan pemilih mengambang. Pasangan B fokus pada strategi pencitraan dan penjaringan
pemilih dari kalangan loyal menurut Mustaqim tahun 2013. Yang selanjutnya yaitu penerapan game teori dalam ilmu sosial. Dalam game tawar-menawar ada dua orang. Misal, A menawarkan uang sebesar 30% dari jumlah uang yang ada kepada B. B boleh menolak dan boleh menerima. Apabila si B ini menerima tawaran, maka kedua belah pihak ini akan mendapatkan uang. Namun, apabila si B menolak, maka kedua belah pihak tidak akan mendapatkan uang apapun. Karena logikanya adalah ketika si B menerima tawaran sebesar 30%, maka si B akan mendapatkan uang lebih sedikit dibandingkan A. Oke, penerapan yang Selanjutnya, terakhir ini ada penerapan game teori dalam persaingan bisnis. Dengan contoh, dua produsen sereal bersaing dengan menentukan jenis produk, crispy atau sweet. Setting permainannya adalah perusahaan satu menentukan jenis produk terlebih dahulu. Berikutnya perusahaan dua merespon. Payoff yang kedua perusahaan menentukan jenis produk, keduanya menguasai produk akan mendapatkan profit 2 kali profit yang tidak menguasai, yaitu 2:1. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan game teori. Yang pertama, game teori dapat diaplikasikan ke duopolis. Namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari dua perusahaan. Yang kedua, teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa duopolis selalu melaksanakan kebijakan bermain aman. Yang ketiga, kenyataan duopolis ini mengambil resiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungan. Yang keempat, oligopoli ternyata bukan sebuah game penjumlahan, tetapi seperti yang diasumsikan oleh game teori. Duopolis tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang konstan. Dan yang terakhir, duopolis tidak menguasai strategi secara sempurna seperti yang dibayangkan oleh pesaing seperti yang ada dalam game teori. Mungkin sekian diskusi dari kelompok 7. Ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.